Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Ini ada keperluan apa ya ke sini? Oh, saya di sini tuh ingin menceritakan masalah saya Pak. Hmm, Kalau boleh tahu, sebelum kita membahas masalah Mas, biar lebih santai aja lah. Daripada Mas manggil saya Bapak, mending sama-sama Mas. Kita kan nggak beda jauh lah. Oh iya, iya Mas. Ya, kalau boleh tahu masalahnya apa ya Mas yang dikeluhkan? Ini tentang masalah perkuliahan Mas. Hmm, Kenapa ya dengan perkuliahan Mas? Apakah opat gitu? Ya gini ya, kebetulan kan saya ini ngerantau. Oh, nggak tahu. Jadi kayak agak-agak kultur shock gitu loh sama ya lingkungan di Surabaya sama orang-orangnya juga gitu. Kalau boleh tahu, Masnya dari asli mana? Saya jauh, Mas. Saya asli Kalimantan. Kalimantan. Iya. Ya lumayan ya kalau dari Kalimantan ke Jawa. Iya. Ya pasti ada perbedaan yang signifikan lah. Iya. Kalau boleh tahu kultur shocknya kenapa ya? Mungkin karena pergaulannya apa gimana? Nah, ya itu eh, teman-teman saya gitu ya. Dan kebetulan saya itu tinggal di asrama universitas. Oh, asrama ini Rusunawa ini. Iya. Oh, Itu gimana ya? Awal-awal sih memang kalau teman saya misalnya satu-satu gini berbicara gitu ya. pasti otomatis bahasa Indonesia kan. Oh ya ya. Langsung tahu toh ini kalau misalnya lagi bersama-sama gitu loh. Itu kadang kalau berbicara itu kan otomatis kan yang dari Surabaya atau Jawa gitu kan, pokoknya lingkup Jawa lah kan pasti mengeluarkan bahasa Jawa. Nah itu saya kadang gimana ya, kan nggak paham ya, Kebingungan jelas ya? dia itu tadi. Berarti Masnya ini merasa kesulitan dalam berbahasa, ya, berbicara gitu, komunikasi. Ya cuman kan gimana ya, kan ini sudah saya ini udah jalan 4 semester ya. Ya lama kelamaan tentang masalah komunikasi ini agak tertutup lah, maksudnya udah berjalan dengan ya menurut saya adaptasi juga lumayan cepat gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa kadang ada yang paham, kadang ada yang tetap saya tanyakan gitu ke teman saya. Tetapi kalau misal dilihat-lihat ya, ini kan ya namanya juga bahasa Kalimantan nih, Ya, dengan bahasa Jawa kan ya berbeda. ya, dan gimana ya, kalau di Surabaya ini entah kenapa itu bawaannya orang ini tuh kayak agak tegas gitu loh. Oh, logatnya Ya, ya. kayak misalnya saya bicara gini gitu ya, tiba-tiba anak ini kayak berkata kasar gitu ya, sama agak nada tinggi. Itu takutnya saya pertama itu berpikiran itu kalau apakah saya ini salah berbicara gitu loh, karena saya. Karena kan mereka emosi Iya, langsung gitu. gas. Pertamanya gitu. Ya, cuman ya Mas ya, saya kan lumayan sudah lama di sini. Iya. Ya, kalau bisa dibilang sih kultur di sini sih ya, lumayan keras sih Iya. gitu kalau menurut saya. Ya, ya itu tadi sih memang permasalahannya, sebenarnya permasalahannya nggak hanya di sini ya, ya tentang perkuliahan juga. Cuman kan yang pertama-tama kan memang pada dasarnya awalnya itu kultur shock itu tadi. Cuman ya berjalannya waktu juga lama-lama terselesaikan juga sih sebenarnya. Ya, tapi kalau dilihat masnya ya yang mengalah gitu ya, bukan mereka yang mencoba berkomunikasi dengan Indonesia gitu. Ya kan pada dasarnya bahasa yang kita gunakan sehari-hari kan Indonesia juga kan. Nah, ya cuman kan kebanyakan ya orang-orang gitu kan pasti pakai bahasa daerahnya juga dong. Iya. Ya itu tadi. Malah lama kelamaan saya itu juga menggunakan bahasa Jawa kadang-kadang. Ya Itu mungkin gitu karena kebiasaan juga sih Mas ya. Iya. Sama di kan bisa dibilang sini mayoritas loh. Iya. Ya, berarti ya mau gak mau ya
pihak luar yang minoritas yang mengikuti mayoritas. Ya itu ya juga betul sih, cuman ya tentang kultur study tadi sih sekarang aman sih, cuman kan saya ingin menceritakan saja gitu. Oh ya, masnya tadi kan bilang ini bukan masalahnya bukan tentang kultur shock, ada masalah tentang perkuliahan. Kalau belum tahu apa ya, Kan mungkin bisa karena dibilang tugas apa gimana. ya bisa dibilang kultur study itu kan sudah termasuk ke dalam ranah perkuliahan juga ya. Oh iya. Soalnya ya awal-awal kan pasti kayak mengenal kulturnya juga pertama-tama. Cuman lama-lama ya biasa lah, udah 2 tahun lah di sini kita sampai. Cuman ya permasalahan saya mungkin pada semester pertama ya, udah pada awalnya itu susah kayak berkomunikasi sama anak-anak itu, apalagi kayak saat diskusi kelompok itu ya kayak pembagian kelompok-kelompok gitu ya, itu pertama kali saya itu merasa terdistribusikan gitu karena saya nggak tahu ya penyebabnya apa mungkin saya dari luar Jawa atau gimana gitu, saya nggak paham. Oh ya, kalau boleh tahu kan dalam pembagian kelompok kok bisa masih dikucilkan itu, apakah kan rata-rata kalau misal zaman saya dulu itu ditentukan oleh guru atau dosen. Ini kok bisa dikucilkan, apakah memilih sendiri atau gimana? Nah, kebetulan dosennya itu mempersilahkan mahasiswanya untuk memilih sendiri, tidak ditentukan. Ini diberi kebebasan gitu Ya, kan otomatis gimana ya, anak-anak itu kayak ya kan namanya kenal-kenal pertama ya, jadi kayak pasti yang diajak itu yang circle-nya aja gitu. Ya kan otomatis saya itu pengalaman memang pada dasarnya saya itu orangnya agak introvert juga. Jadi kayak perkenalan itu ya kenalannya beberapa gitu. Ya mungkin penyebabnya sih juga dari saya juga ya, mungkin kurang ya sayanya introvert gitu tadi. Cuman ya masa gara-gara tidak kurang terbuka sampai dikucilkan, tidak dipilih gitu dalam tim itu. Ya mungkin kalau bisa dibilang ya kan diberi kebebasan oleh dosen dalam memilih, ya otomatis anak-anak itu rata-rata milih yang sudah terpercaya atau yang dirasa nyaman lah. Jadi ya yang deket-deket aja, misalnya sama-sama orang Surabaya biasanya. Kalau nggak gitu sama-sama perantau biasanya kan gitu. Nah kebetulan masnya ini Kalimantan sendiri ya, apa gimana? Iya, kebetulan saya Kalimantan sendiri. Ada yang luar Jawa, cuman mana ya? Oh bukan luar Jawa, bukan lebih tepatnya itu bukan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kebanyakan di kelas saya itu Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah ini ada anak Jawa Barat satu. Ya saya lebih sering komunikasi sama itu sih, si dia itu tadi. Makanya awal-awal itu kayak kelompokan itu saya masih ada yang mau nerima gitu loh. Kebetulan di kelompoknya itu kurang satu anak, saya diterima gitu. Cuman ya gimana ya, karena awal-awal masa langsung dikucilkan gitu ya, perasaan saya ya kayak masa dikucilkan gitu. Tapi itu kan ya bisa dibilang awal-awal perkuliahan Ya. Tapi semakin hari apakah ada kemajuan gitu, ada yang welcome gitu, apa gimana? Ya kan itu ya, di semester 1 ya, itu kayak saya bisa memang pada dasarnya kembali lagi ke saya itu saya introvert Ya. Jadi saya itu kayak berusaha membuka kepribadian yang baru gitu loh. Jadi kayak benar-benar membalik diri. Saya jadi kayak akhirnya di kemudian harinya itu saya lebih terbuka kepada anak-anak itu tadi. Dan memang hasilnya berbanding kebalik dari yang sebelumnya. Ya, tapi ya itu tadi kan pada dasarnya sifat saya itu agak introvert, dibalik langsung energi saya habis gitu rasanya kalau pulang-pulang. Jadi ya dibilang sih ya kembali lagi ke masnya lagi yang beradaptasi. Iya, tetap saja itu saya yang beradaptasi. Tapi kalau semisal dilihat introvert ya, Iya. itu kalau ya introvert beralih ke orang yang extrovert kan
dari yang pendiam ngikut arus terus tiba-tiba jadi orang yang aktif kan ya lumayan lah energinya. Ya itu tadi sih, cuman memang gimana ya, dampaknya itu sangat berbeda gitu loh kalau saya hanya berdiam diri, apalagi kan gimana ya, di lingkup universitas itu orang kalau berdiam diri itu kayak nggak ada relasi juga gitu loh. Oh iya ya, untuk kedepannya ya. Iya, takutnya saya nanti kayak gimana ya, apa-apa itu susah gitu. Makanya itu saya terapkan buat apa ya, membiasakan diri lah buat masuk lagi. Cuman ya itu lagi tantangannya, teman capek soalnya energinya cepat terkuras gitu. Tapi menurut masnya ini sepadan apa enggak dari yang masnya kerja keras ini Sama hasilnya untuk- juga ya. Mungkin kalau awal-awal ya belum terlalu terlihat hasilnya, cuman anak-anak itu kayak notice ke saya gitu, kayak gampang notice gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu di kemudian harinya itu malah saya pas ada kayak pemilihan penanggung jawab kelas itu malah saya yang dipilih karena itu tadi. Jadi orang-orang mulai tertarik gitu ya. Ya kayak mulai bisa mempercayai saya gitu loh ya. Dengan hasil itu tadi saya sih lumayan dapat nerima gitu loh, dengan sesuai lah dengan capeknya itu tadi. Ya itu kan awal-awal saya ya, tentang saya introvert di lingkup ya di semester awal lah. Cuman kan ya di semester lanjutnya itu udah berubah saya. Cuman ya itu tadi kan, saya ini dari semester 1 ini kayak apa ya, ya permasalahan tadi ini saya pendam terus gitu loh, kayak tidak saya ceritakan. Sebenarnya itu saya bisa cerita ke teman asrama saya gitu. Cuman gimana ya, kalau sama teman asrama itu buat mengungkapkan masalah itu masih belum bisa gitu loh. Lebih tepatnya itu kalau sama teman asrama itu kayak lebih ingin bersenang-senang aja gitu loh. Soalnya emang kalau dulu itu saya di Kalimantan sana kalau ada masalah gitu ya cerita ke teman saya. Cuman kan ya udah bisa tuh saya di Surabaya. Ya mungkin karena tapi masih sering kontekan sama teman Kalimantan. Ya masih sering, cuman gimana kan itu saya itu ada kayak kesempatan gitu loh mau bercerita tentang masalah saya itu tadi, masalah saya jadi maba gitu lah. Cuman kayak mungkin dia juga ada kesibukan sendiri ya, sama kayak kalau teleponan itu kayak kurang gitu loh berbicara saya itu. Lebih enak kan masih langsung ketemu secara langsung Ya tapi kan namanya juga antara Kalimantan dengan Jawa. iya. Ya kalau mesti kita balik ke kampung halaman kan butuh effort juga toh. Iya. Effortnya bukan hanya cuma dari apa keringat kita, juga uang kita. Ya itu tadi. Ya saya selama 4 semester ini baru pulang itu liburan semester ganjil 3. Kayak kebetulan kalau semester 3 ini agak lama dong itu ya liburnya tadi. Tapi kan bulan-bulan ini kan bulan puasa. Ya. Apakah besok ini mendekati kan Lebaran? Apakah masnya juga mudik? Sepertinya di hari raya ini belum. Nunggu sekalian liburan ke semester 5. Biar tidak bolak-balik. Iya. Ya sebenarnya saya iseng-iseng juga checking itu tiket-tiket pesawat juga kan. Itu kalau buat sekarang ini masih belum ada promo gitu, jadi kayak belum berani buat pulang, sama kan memang biaya cukup besar balik itu tadi ya. Oh iya, melihat apa permasalahan mas yang tadi kan sering memendam apapun sendiri ya. Ya manusia itu kalau bisa dibilang dibayangkan seperti balon sih mas. Iya. Kan lama-lama dipompa terus tuh dapat kecaman, dapat ya keresahan gitu, lama-lama kan juga pecah. Tapi nggak tahu ini pecahnya ke siapa. Nah ini kebetulan saya memilih pecahnya ini ke sampean mas. Ya
udah lumayan capek sih sebenarnya buat memendam itu, makanya saya cerita sekarang ini. Ya, untungnya pecahnya ke saya. Coba kalau semisal pecahnya ke orang lain ya, anggap saja ke keluarga lah. Apalagi wanita, wis pasti malah gimana ya. Iya mas, saya masuk di perkuliahan ini juga gimana ya, ada permasalahan tentang ya wanita itu tadi. Kebetulan saat di semester 1 itu saya sempat didekati 2 perempuan. Oh, perempuan? Iya. Itu gimana ya, saya itu sempat telepon sama teman saya, gimana ya, aku ini didekatin 2 anak ini. Respon teman saya ini agak lucu. Gimana? Katanya bilang gini, kenapa gak dipacarin dua-duanya aja gitu. Waduh, saya ya juga gimana ya mas ya, apalagi saya sebelumnya itu pacaran itu terakhir ya SMA itu lagi, itu pun ya nggak terlalu lama juga. Itu termasuk sih di permasalahan saya juga di perkuliahan ini. Tapi kan masnya bilang langsung juga. Wah, itu kalau boleh tahu kok bisa langsung kenal gitu? Oh iya, yang pertama itu mas, kenalnya itu gara-gara maba kan, kayak kontak-kontakan gitu mas, Oh, WA iya. gitu, kayak pertama sebelum PKKMB itu udah kenal. Ya bahas sekitar apa ya, ya perkenalan diri lah, gini-gini. Lama-lama kan kayak semakin deket gitu loh, apalagi ada apa ya mas itu ya, oh ada UKM juga, UKM Expo. Itu saya kayak sempet gitu jalan bareng gitu di sana. Nah kalau yang satunya itu teman sekelas saya. Mas kelas? Iya. Berarti sama-sama orang Kalimantan tuh? Enggak, kalau yang ini enggak. Oh, teman sekelas waktu kuliah? Iya, kuliah. Oh. Bukan itu, bukan SMA. Ya, gimana ya? Namanya orang sekelas ya, otomatis kan kayak ketemu terus gitu. Iya. Jadi kayak lebih sering berinteraksi gitu ya. Oh. Nah, otomatis itu saya kayak terpikirkan, entah kenapa saya itu milih teman sekelas saya. Padahal sebelum-sebelumnya itu saya udah kayak sama teman-teman asrama saya itu kayak sudah diskusi. Gimana ya ini ya? Kan kalau teman sekelas itu enaknya kayak sering dekat gitu loh. Kalau teman beda kelas ini enaknya ya gimana ya? Kalau jarang ketemu, nanti pas ketemu nanti kayak gimana ya bilangnya? Ya, kayak melepas kangen Ya gitu loh. Ya gitu lah mas. Kalau tentang teman ya. Iya sih mas, namanya juga anak muda. Ya. Nah itu sama yang jadinya sama satunya ini kan otomatis kan lama-lama tahu ya kalau saya dekat sama yang teman kelas saya ini tadi. Itu gimana ya, anaknya itu sebenarnya saya itu nggak kepingin apa tiba-tiba itu kayak cut off gitu loh. Ya. Nah ini tiba-tiba anaknya sempat itu saya ada acara sama anaknya itu tadi. Kan saya jamu itu kayak tiba-tiba itu berusaha menghindar gitu kan. Oh. Ya, Langsung. mungkin kalau tidak lihat ya sebagai cewek kan rata-rata mulai apa-apa kan dengan emosi. Iya. Ya namanya juga orang suka kepada masnya. Iya. Kalau semisal orang itu tahu kalau masnya ini sudah dekat sama orang lain kan ya sakit hati lah. Iya sih benar. Benar. Ya iya juga sih kalau yang masalah itu tadi, cuman kayaknya itu gimana ya, lebih tepatnya dia itu selain ya memang mungkin sakit hati ya, dia mungkin berusaha menjauh itu lebih takut untuk merusak hubungan saya itu loh sama yang satunya ini. Oh iya. Kan memang ya segitulah ya memang. Ya berarti istilahnya menghargai gitu. Ya menghargai. Ya kalau tentang perempuan sih itu ya mas, masalah kayak Iya mas, nggak ada habis-habisnya mas. Iya. Kalau diceritain mas. terus apalagi ya masalah saya. Oh iya, ini ada satu lagi mas, ini tentang dosen saya mas. Wah keren.
ini entah kenapa ini masalah saya di semester 2 ya Mas ya. Iya. Kan itu semester 1 tadi sudah terbahaskan semua lah, terceritakan semua. Ini masalah dosen ini ada di semester 2 Mas. Semester 2? Iya. Ini entah kenapa saya tanya-tanya ke kating-kating itu ya. Semester 2 ini semester paling gampang. Menurut KT? Iya. Oke. Itu udah terbukti. Saya lihat dari nilainya. Apa? Nilai itu IPK? ya IPK-nya. Dari semester 1 tak lihat itu 38. Itu sama kayak saya. Saya juga 38. Di semester 2 cutting saya itu 39 IPK-nya. Oh, berarti harusnya lebih gampang dari semester 1. Iya. Nah, pas saya jalani ternyata ada matkul itu yang dari semester 3 itu dipindah ke semester 2. Dan otomatis itu gimana ya? Malah yang semester 3 ini tadi itu malah yang lagi susah-susahnya gitu loh. Dipindahkan. Ya otomatis kan saya kaget juga. Dan dosen saya yang ngajar itu yang dipindahkan matkulnya ini ya matkulnya namanya itu asesmen. Ya. Itu dosen saya itu di semester 1 itu kayak gimana ya? Ngajarnya itu agak lebih terbuka gitu, maksudnya lebih bebas. Nah, semenjak mengajar ini tadi kan emang mungkin ya di KSKS juga ya. Yeah. Ini agak berubah orangnya, lebih ketat dan demanding itu istilahnya gimana ya, lebih meminta-minta gitu loh, kayak harus seperti ini, harus sesuai ini, kayak gitu. Lebih menuntut gitu ya? Ya menuntut ya. Benar. Itu saya kayak baru pertama kali itu saya merasakan kelas saya dimarahin sama dosen. Satu kelas? Iya, satu kelas. Ya gimana ya, kebetulan kelas saya itu lagi kurang kondusif juga. Iya. Sama yang dipermasalahkan juga nggak hanya kelasnya saja. Dari segi materi juga ternyata itu tidak sesuai dengan buku gitu loh Mas. Nah sedangkan ibunya itu kayak menuntut harus pokoknya materi presentasi harus sesuai buku, pokoknya harus gitu. Dan sedangkan dari di buku itu juga nggak susah juga, kebanyakan bukunya asesmen itu bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris? Iya. Iya nggak susah. Iya sih, kalau bisa dibilang dosen atau guru ya, ini kan ya namanya juga orang punya sifat yang berbeda-beda. Iya. Kadang ada yang santai, slow gitu, tapi kalau misal ada kepepet atau misal masnya tadi kan bilang kalau semester 1 kan aman-aman aja. Iya. Tapi mungkin kalau semester 2 kan mungkin juga mengampu mata kuliah yang khusus ya. Iya. Berat juga sih itu matkulnya. Oh ya, kalau masnya ini kalau boleh tahu jurusan apa ya? Oh saya bimbingan dan konseling. Berarti tadi itu berarti asesmen non tes. Oh asesmen tes Mas. Asesmen tes? Iya. Kalau non tes di semester 1-nya. Asesmen tes. Berarti itu mungkin termasuk dalam mata kuliah khususnya. Jadi kan mau tidak mau kan dosen ini harus ya di apa paksa terus lah. Iya. Ya juga itu kan matkulnya juga di KSKS juga. Jadi kayak gimana ya, dosen itu berusaha untuk semaksimal mungkin gitu supaya siswanya itu dapat paham dan bisa menggunakan asesmen itu bisa digunakan gitu di kemudian harinya nanti itu. Dosennya itu menuntut seperti itu. Ya mungkin niatnya bagus katanya, ingin agar mas-mas ini bisa memahami dengan baik niatnya, cuma mungkin penangkapan kita aja ya yang seakan-akan dosen ini memaksa, dosen ini kurang kebebasan. Ya memang sebelumnya ya itu tadi sih kayak agak gimana gitu sama dosennya. Kok sebelumnya itu dosennya itu kayak baik-baik saja, terus tiba-tiba kayak berubah, benar-benar berubah gitu. Ya pertamanya agak kaget sih sebenarnya. Cuma lama kelamaan ya
agak biasa lah sama dosennya. Hmm. Berarti kembali lagi mengikuti alur lagi. Iya, ya memang kehidupan saya seperti itu mas. Ya tapi kalau misal kita nggak gitu mengikuti alur ya mengarah ke IPK ya masalahnya. Iya, ya itu tadi IPK di semester 2 saya itu gimana ya, agak menurun mas. Menurun. Iya, ya itu tadi memang di semester 2 ini entah kenapa kayak berat gitu, tugasnya ini banyak, DL-nya itu juga nggak masuk akal gitu kan. Mepet gitu mas. Iya, mepet kayak tuntutannya itu kayak disuruh buat proposal tapi paling nggak harus jadi 2 hari. Semester 2 ya? Iya. Itu baru kelas saya, kelas teman saya yang lainnya itu ada yang disuruh buat skripsi malah mas. Skripsi? Iya, padahal itu hanya matkul umum, jadi kayak bukan yang wajib gitu. Oh. Itu dosennya udah menuntut disuruh buat skripsi itu mas. Semester 2 itu. Kalau buat skripsi sih ya mungkin niatnya baik sih. Iya. Biar enggak kaget. Iya. Mungkin Ya supaya terbiasa aja ya. Ya tapi kalau terlalu dini semester 2 ya agak pusing lah buat mahasiswa. Iya. Ya lama-lamaan juga biasa mas. Kayak gimana ya, udah kayak tidur cuman nggak tidur sampai 2 hari 3 hari itu sampai biasa udah buat saya. Kayak capek itu kayak udah gak kerasa. Tapi menurut mas ini ya perkuliahan dengan SMA itu lebih enak mana? Aduh mas, SMA saya itu dulu kena COVID ya mas ya. Oh kan COVID. Kelas 11 sama 12, jadi kayak banyak orang itu kan bicara kalau masa remaja yang indah itu masa SMA. Ya. Kalau saya nggak ngerasain sama sekali mas. Ya malah kayaknya saya lebih prefer ke perkuliahan daripada SMA. Ya karena itu tadi sih, karena COVID full itu tadi. Jadi kayak pelajaran sering online, kayak nggak bertemu sama teman juga. Malah teman saya dari SMA ini sampai sekarang ini udah habis mas, nggak pernah kayak cecetan atau berhubungan gitu nggak. Udah. Soalnya kan ya jarang ketemu juga. Iya. Bahkan jarang ketemu apa nggak pernah ketemu kan? Terakhir ketemu itu di kelas 12 semester 2. 12? Iya. Oh berarti mendekati kelulusan? Iya. Ya, itu tadi ya gimana ya, kan online gitu juga kan. Pas masuk itu kayak langsung otomatis saya masuk itu kayak lihat itu kok banyak anak-anak ini udah kayak ngumpul. Ternyata di online itu ada yang udah bikin circle gitu loh. Oh, iya. Kan Ya. dari awal saya tadi kan bilang kalau saya introvert itu tadi. Ya di SMA tetap ada teman, Cuman ya nggak banyak juga. Terakhir kontak itu dulu kapan ya mas ya? Itu mendekati UTBK. Itu saya sempat kontakkan, kayak mau di mana, daftar mana gitu. Tapi akhirnya yes, udah masuk perkuliahan ini kayak udah jarang gitu. Malah nggak pernah deh buat berhubungan. ya COVID ya, ngomong-ngomong soal COVID ya banyak sih yang terkena dampaknya. Apalagi masnya juga. Iya. Masa SMA sih kata orang-orang masa yang paling indah tak? Iya. Tapi juga karena COVID Iya. jadi hilang. Ya gitulah, malah menurut saya masa-masa indah saya itu malah di SMP mas. SMP Iya. maka. Makanya sampai sekarang ini anaknya lebih solid gitu. Sampai sekarang ini masih sering bermain sama saya, keluar-keluar gitu. Kalau SMA ini udah gak ada harapan lah buat ngumpul-ngumpul gitu. SMP masih solid mas. Padahal udah beberapa tahun gitu. Iya, ya mungkin gini ya, kan di sistem SMA saya itu setiap naik kelas itu diajak kelasnya. Iya. Kelas 10 itu saya sempat offline. Ya. Ya gimana ya, pas naik ke kelas 11 itu
langsung online gitu mas, tapi kan ngacak ya. Iya, ya. Itu masih ada kan beberapa teman saya yang saya kenal gitu, ya itu masih diskusi lah di apa kelas 11 itu. Cuman setelahnya ini di kelas 12 kan diajak lagi, terus terakhir ketemu pertemuan itu secara offline itu di semester akhir itu tadi. Itu tetap aja saya komunikasinya itu sama anak-anak yang saya kenal pertama, baru merambat ke anak-anak baru itu tadi, kelas yang beda. Ya memang susah sih mas kalau misal dirombak terus, jadi kan nggak ada teman yang tetap. Ya. Ada Dari kelas. SMP, kalau di SMP itu dari kelas berapa? Kelas 7 sampai 9 itu tetap gitu. Jadi sampai sekarang ini tetap solid anak-anaknya. Ya, permasalahan saya sih buat sekarang sih masih itu ya, masih tentang perkuliahan ini tadi. Oke. Mungkin ada lagi apa sudah cukup masnya, lumayan plong gitu atau gimana? Buat sekarang sih cukup plong sih mas. Ya memang benar-benar butuh teman bercerita sih memang saya. Apakah sudah meledak? Meledak. Iya. Udah. Ya mungkin sudah cukup lah untuk pertemuan kali ini. Apa mungkin masnya ingin konsultasi lagi? Bisa kok next time gitu. Siap. Ya kalau buat sekarang sih udah aman lah sekarang. Kapan-kapan lagi aja. Baik, makasih pak. Iya mas. kok Pak lagi jadi sungkan saya. Ya. Wes udah dipateni aja kok turu. Jadi semua